Pasir Saronggi adalah salah satu jalur ilegal yang sangat berbahaya dari beberapa jalur terlarang seperti jalur Pasir Datar, Pasir Arca, jalur Cihelam, jalur Citeko, dan 16 jalur terlarang lainnya. November di tahun 2007, kelompok pencinta alam di sebuah kampus BSI Tangerang berencana mengisi liburan ke Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat. Setelah waktu yang telah disepakati, mereka sebanyak 5 orang mahasiswa yang diketuai oleh Denny, 3 orang pria dan 2 orang wanita. Hari Jumat sore, kelima orang mahasiswa pendaki ini sudah berkumpul di teras kampus di Jalan Otista. Dengan menyewa sebuah minibus, kelima mahasiswa itu berangkat sekitar jam 9 malam dan berencana esok pagi mereka sudah berangkat melalui jalur Gunung Putri dan turun di base camp Cibodas. Kelima pendaki berencana tektok, jadi perbekalan yang dibawa tidak terlalu banyak. Sarana untuk berlindung hanya membawa flysheet. 2 jam berselang, mereka baru sampai di Ciawi. Karena lalu lintas malam itu cukup padat, mereka lalu mampir sebentar di minimarket untuk berbelanja kebutuhan nanti selama dalam pendakian. Putri dan Dita adalah nama kedua wanita yang ikut serta. Setelah dirasa cukup perbekalan yang mereka beli, kelima mahasiswa itu melanjutkan perjalanan sampai di base camp Putri jam 1 dini hari. Mereka mampir di sebuah warung makan yang cukup luas hingga mereka dapat beristirahat untuk pendakian esok. Tepat jam 5 pagi, kelima pendaki itu bangun dan melaksanakan sholat subuh. Air yang super dingin pasti terasa menyengat saat menyentuh kulit. Setelah sarapan dan packing, kembali 5 pendaki itu mulai melangkahkan kaki. Tak cukup ramai pendakian hari ini, hanya terlihat beberapa kelompok pendaki. Karena beban yang dibawa tak terlalu berat, kelima pendaki sudah sampai di pos Simpang Maleber jam 11 siang. Denny selaku ketua rombongan sudah 5 kali ke Gunung Gede. Isman sebagai sweeper baru 1 kali, dan ketiga lainnya Lukman, Dita, dan Putri baru pertama kali. Sesekali mereka beristirahat sekedar makan dan minum, kemudian segera bergegas karena waktu tektok harus lebih cepat dari pendakian yang perlu camp. Siang hari mereka sampai di Surya Kencana. Cuaca siang itu sangat cerah. Momen indah itu digunakan untuk mengambil beberapa gambar. Tampak beberapa bunga edelweiss sedang mekar berwarna kuning. Siapapun yang melihat dan merasakan keindahan padang ini pasti memuji kebesaran Tuhan. Kita harus bergegas lagi, ucap Denny. Keempat temannya pun bersiap lagi untuk menuju puncak Gunung Gede yang hanya tinggal selangkah lagi. Isman masih menjadi sweeper. Di depannya Dita, Putri, dan Lukman. Jalur tentu saja mendaki saat menuju puncak. Tampak Dita dan Putri mulai kelelahan. Sebentar-sebentar kedua gadis itu berhenti. Dita terlihat mulai pucat. "Putri, gua kayaknya dapet deh. Terasa banget," gumam Dita sambil bersandar di batu. Sekejap Putri terdiam. "Apa lu bawa pembalut?" tanya Putri. "Enggak," jawab Dita melenguh. Mungkin Dita terlalu letih karena baru pertama kali melakukan pendakian. Isman dan Lukman memberi semangat. "Ayo, sebentar lagi sampai. Pasti bisa. Semangat, semangat," ujar Isman menyemangati. Perlahan kelima pendaki itu kembali berjalan dengan memaksakan diri. Dita mulai melangkah. Denny sesekali berhenti melihat rekan-rekannya yang terengah-engah. Untuk menggapai puncak dari Surya Kencana memang cukup melelahkan, walau terlihat dekat. "Semoga Dita masih bisa bertahan," gumam Denny dalam hati. Puncak Gunung Gede. Akhirnya Denny dan temannya berhasil berdiri di ketinggian 2958 mdpl. Dita yang terlihat letih sedikit tersenyum dan beberapa kali mengambil gambar. Dita sedikit menahan rasa nyeri di perut dan kakinya. Sesekali ia meraba bagian bawahnya. "Gawat, rembes ini," bisik Dita ke Putri. Putri mencoba menenangkan Dita. Kemudian ia mendekati kelompok pendaki yang masih asik selfie di tugu puncak.
Ia berharap ada kelompok wanita yang membawa pembalut. Beberapa kali nampak mereka menggelengkan kepala. Setelah dirasa cukup puas menikmati keindahan puncak, Denny lantas memberikan instruksi untuk bergegas turun karena hari sudah mulai gelap dan berkabut. Dengan langkah pelan, kelima pendaki itu menuruni lereng gunung menuju pos kandang badak. Tapi di tengah jalan mendadak Denny memberi isyarat dengan memegangi perutnya. "Gua mendadak sakit perut, lu turun duluan aja. Ikut Isman," ucapnya. Isman dan Lukman hanya tersenyum geli melihat Denny lari ke semak-semak. Denny melihat ada suatu persimpangan, ada tanda X dilarang masuk. Karena perutnya sangat mules, ia kemudian melompati dan menerobos larangan, berharap ia dapat membuang hajat di situ tanpa diketahui orang lain. Isman, Lukman, Putri, dan Dita melanjutkan menuruni lereng menuju pos kandang badak, berharap ada seseorang yang membawa pembalut untuk Dita. Denny masih bergulat dengan perutnya yang tiba-tiba mules. Dicarinya tempat aman di balik pohon ada semak yang rimbun. Denny melepaskannya di situ. Beberapa bayangan seperti melompat dari dahan tinggi ke dahan yang lain. Suara-suara yang aneh mulai terdengar. Denny berharap itu suara hantu atau dedemit penunggu hutan, karena yang ia takutkan adalah ini tempat koloni binatang buas. Kabut tipis mulai melintas dari pucuk-pucuk pohon cantigi. Kemudian kabut itu terbang rendah menutupi pandangan. Denny bergegas. Setelah merapikan celana dan melempar botol air plastik yang digunakan untuk membersihkan, tertutup. Tak ada jalan, hanya semak. Celaka, gumam Denny, panik. Ia mencoba terus menerobos perdu-perdu di depannya. Yakin bisa. Kedua kakinya kini berayun ke kiri dan ke kanan. Ini tak mungkin, desanya. Ia yakin hanya 20 meter dari jalan utama. Tak mungkin tersesat, gerutunya. Kabut mulai turun dari pucuk-pucuk pohon menutupi sebagian wajahnya. Kadang-kadang kabut itu kembali menipis dan kini mulai menggigil kedinginan. "Hoi, ada orang!" teriaknya. Ia berharap ada seseorang yang mendengar teriakannya. Sepi, sunyi. Celaka, kenapa bisa tersesat, umpat Denny lagi. Denny coba menenangkan diri. Ia tak boleh banyak bergerak. Orientasinya yakin bahwa jalur ini hanya beberapa langkah dari persimpangan yang ditandai tanda X. Waktu terus merangkak. Gelap. Ia coba menyalakan flash dari handphone dan berharap ada yang melihat. Benar saja, ia mulai mendengar suara Isman dan Lukman. Denny, lu di mana?" "Di sini," teriak Denny. Tampak Lukman menyalakan senter. Cahayanya tertangkap oleh Denny. Bergegas ia melompati pagar bertanda X. "Lu lama bener, boker aja ngapain sih?" teriak Lukman. Denny masih tak menjawab. Ia cukup lega temannya dapat menemukannya. Biasanya peristiwa seperti ini banyak dialami pendaki. Kalau tidak tenang, pendaki bisa terus berjalan lebih dalam lagi ke dalam hutan. "Lu nggak apa-apa kan, Den?" tanya Lukman. "It's okay," ucap Denny. Tampak di hadapannya keempat temannya sudah berdiri berjajar. "Begini, Den. Tadinya semula kan kita mau lintas. Tapi beberapa barang-barang kan masih ada di base camp Putri," ucap Lukman. Benar juga, peralatan mereka sebagian masih dititipkan di base camp. Akhirnya mereka sepakat untuk balik ke arah lagi menuju Puncak Gede. Sebuah manajemen perjalanan yang buruk. Hari sudah mendekati waktu maghrib. Untunglah cuaca mendukung, tak turun hujan. Wajah Dita terlihat lebih segar walau kondisinya masih kurang fit. Putri mendapatkan pembalut dari seseorang yang baik hati di pos kandang badak tadi. Perjalanan dilanjutkan. Kini Isman memimpin di depan, diikuti Dita, Putri, kemudian Lukman, dan Denny menjadi sweeper. Puncak Gede tampak sepi, sesekali mereka berpapasan dengan kelompok pendaki yang hendak turun. Tak bersuara dalam perjalanan, walau tertatih-tatih karena Dita hanya berjalan dibantu Putri. Kembali ke puncak, sudah sepi, tak satu pun pendaki yang terlihat. Kelima pendaki itu kini mulai menuruni lereng gunung menuju Surya Kencana. Hanya ada satu senter yang dibawa Isman. Penerangan lainnya dari ponsel yang baterainya mulai melemah. Denny terus berupaya agar timnya bergerak.
udara yang membeku bisa mengakibatkan hipotermia. Tampak di sisi timur Surya Kencana masih ada warung yang buka. Mereka lantas beristirahat dan makan untuk memulihkan stamina yang sudah melorot. Perjalanan turun harus ditempuh dalam cuaca gelap dan berkabut, di luar perencanaan, suatu manajemen perjalanan yang tidak terstruktur. Seharusnya mereka sudah sampai di Cibodas. Denny terus menyemangati timnya untuk terus bergerak. Ia berharap segera sampai pos Simpang Maleber, terus dan terus berjalan. Tiba-tiba Isman bertanya, "Kenapa belum sampai ya, Den? Kayaknya udah lama jalan." "Sebentar lagi," ucap Denny. Sebenarnya ia pun merasakan jalur yang sedang dilaluinya tak kunjung habisnya. Kini tinggal 3 flash yang menyala. HP Lukman dan Putri sudah drop. Sentra Isman pun sudah berkurang sinarnya. "Kita break sebentar," teriak Denny. "Ada apa?" tanya Putri. Denny memandangi teman-temannya satu persatu. "Kalian masih ingat kan jalan turun ini?" tanya Denny lagi. "Setahu gua sih lepas SK tadi, jalan udah betul bang," ucap Isman. Denny mengangkat flash tinggi-tinggi. Di hadapannya jalan semakin menyempit. Seharusnya jalur utama via Putri luas dan terbuka. Ia mulai panik. "Pada saat naik sesudah pos Maleber itu arah kanan, jadi kita akan turun ambil arah kiri." "Sepakat ya," ujar Denny. Teman-temannya hanya mengikuti arahan. Tim kembali melangkah, turun mengikuti Denny. Sesekali ia menyibakkan semak yang menghadang dengan potongan dahan. Kabut gunung mulai menyelimuti. Senter yang dibawa Isman pun sudah tak bisa menembus gelapnya malam. Dengan melewati pohon tumbang, Denny melihat cahaya senter dari kejauhan. "Kang, tunggu Kang, tunggu!" teriak Denny. Kilauan cahaya itu beralih ke Denny. Ia bersyukur berjumpa dengan 2 orang yang hendak turun. Denny sedikit berlari untuk menghampiri orang itu. "Kang, maaf mau tanya, kalau jalan turun mau ke Simpang Maleber kemana?" tanya Denny. "Kenapa kalian ada di sini? Simpang Maleber harusnya ke kanan," ujar lelaki yang membawa senter. "Begini Kang, kami tersesat. Teman-teman saya sudah sangat letih. Bisakah saya ikut turun bersama?" tanya Denny lagi. "Ini jalur warga, seharusnya tidak boleh, tapi ya sudah, ikuti saja," jawab pria itu. Kemudian kelima pendaki itu mulai mengikuti langkah kedua warga yang tampak memikul barang. Langkah kedua pria itu begitu sigap dan cepat. Beberapa kali kelima mahasiswa pendaki itu tertinggal. Tiba-tiba Dita jatuh hingga mendorong Putri di depannya. Isman dan Lukman segera membopong tubuh Dita. Apapun yang terjadi, mereka harus terus berjalan karena dikhawatirkan tertinggal langkah dari kedua warga. Benar saja, Denny yang coba mengimbangi pun tertinggal. "Kang, tunggu Kang!" teriaknya. Kedua orang itu sempat berhenti menunggu Denny. "Kang, nanti jalan ini tembusnya kemana?" tanya Denny sambil mengatur napasnya. "Ini jalan turun lewat Pasir Sarongge. Maaf, saya harus cepat. Ikuti saja terus jalan ini," ucap pria itu. Denny sedikit kesal. Kedua orang itu lalu bergegas meninggalkannya. Ia coba mengejar. Flash ponsel di tangannya sudah tinggal 20%. Ia pun mematikan flash dan bergerak terus mengikuti sorotan cahaya kedua pria itu. Beberapa kali Denny terpeleset karena jalan yang diinjak yakini tanah yang berair dan beberapa kelokan. Sinar cahaya senter di hadapannya sudah tak terlihat lagi. Denny kini hanya bersandar di batang pohon. Suara gemericik air terjun terdengar di kejauhan. Tapi ia tak berani lagi mengejar karena jalan turun itu cukup terjal, ditambah gelap dan dingin yang kini mulai terasa. Ia mulai merapatkan jaketnya, dibukanya mantel hujan untuk menutupi tubuhnya. Udara semakin dingin. Ia melirik ponselnya jam 1 dini hari. Denny menyadari kekeliruan tingkah dan sikapnya tadi, buang kotoran sembarangan dan menerobos jalur larangan. Sambil berdoa, Denny coba berbalik arah untuk menjumpai timnya yang entah di mana. Perlahan tanpa penerangan ia coba merayapi jalur yang tadinya ia lalui. Pohon-pohon yang rapat dan semak yang menutupi jalan. Tangannya mencoba meraih akar yang menjuntai. Sebagai pegangan jatuh bangun, ia coba terus berusaha. Sampai di suatu tempat yang sedikit tinggi, ia memanggil timnya. Pertama tak ada jawaban. Denny terus menaiki tempat yang lebih tinggi lagi.
Berkali-kali ia memanggil, terdengar sautan di kejauhan, tampak sinar flash yang sudah seperti kunang-kunang. Timnya terlihat di balik kelokan yang menurun. Ia bergegas kembali mengumpulkan tenaganya. Cukup lama akhirnya Denny kembali menemukan Isman dan lainnya. Gua kesasar man, kedua orang itu sengaja kayaknya ninggalin, ujar Denny kesal. Terus gimana rencana kita ini? Tanya Lukman. Kita tunggu sampai terang, sangat beresiko kalau lanjut. Kita kurang penerangan, jawab Denny. Isman dan lainnya segera membuka playseat, mengikatnya ke dahan yang menjuntai. Beberapa plastik yang dibawa Putri dikeluarkan untuk alas. Dita tampak menggigil. Putri merapatkan tubuhnya ke Dita. Lukman mencoba menyalakan korek gas untuk menerangi ala kadarnya. Kita buat api unggun, teriak Isman. Ranting basah semua man, ujar Lukman. Isman lalu berjalan menjauh. Terlihat ia membuka celana panjang dan melepaskan celana dalam. Setelah itu ia berganti celana yang ada di ranselnya. Isman kembali dengan membawa celana dalam lamanya, kemudian membakarnya. Denny dan Lukman tertawa-tawa melihat celana itu dibakarnya, lalu mulai ditumpuk dengan ranting-ranting. Darurat men, ucapnya tertawa. Kini dengan bahan bakar Sidi Isman, mereka membuat api unggun yang lumayan untuk menghangatkan, walau Putri dan Dita menutup hidung. Ranting-ranting basah kini mulai terbakar, sedikit hangat dan menerangi mereka berlima. Tak henti-hentinya mereka tertawa melupakan keletihan dan dinginnya udara gunung. Kelima mahasiswa itu pun mulai beristirahat. Denny dan Isman bergantian menunggu api unggun agar terus menyala. Rintihan kedinginan terdengar dari mulut Dita dan Putri. Untungnya api unggun bisa mengurangi udara dingin hingga Dita dan Putri dapat tertidur pulas. Satu persatu mereka mulai tertidur. Letihnya perjalanan membuat kelima mahasiswa pendaki itu tertidur di buai udara dingin pasir Sarongge. Tiba-tiba Denny terjaga, terdengar suara binatang sangat keras di pucuk-pucuk pohon rasa mala. Ratusan kera hitam berbutut panjang, hiruk-pikuk berlarian seperti dikejar sesuatu. Beberapa dahan tampak bergoyang karena begitu banyaknya koloni kera yang berlarian. Isman dan Lukman pun terjaga. Beberapa menit berselang, kini terdengar suara binatang yang lain. Ketiga pria itu dengan sigap meraih ranting yang cukup panjang. Suara erangan seperti kucing terdengar keras. Benar saja, 10 meter di belakang mereka tampak dua macan dahan berlarian mengejar kera-kera hutan itu. Hanya berjarak 5 meter dari playseat, kedua macan dahan itu melompat memburu kera hutan. Kelima pendaki itu seperti menahan napas, tak bersuara sedikit pun. Setelah dirasa aman, Denny mencoba bangun dan melihat keadaan sekitar. Fajar sudah terlihat memerah, sebentar lagi pagi menjelang. Sambil menunggu matahari terang, mereka mengganjal perut dengan sisa-sisa snack yang tersisa. Matahari sudah terbit, kelima mahasiswa pendaki itu sudah bersiap kembali turun. Suara gemuruh air terdengar, mungkin sangat dekat. Jalan yang mereka lalui kini sangat terjal, hingga harus bergelantungan memegangi dahan-dahan pohon yang menjuntai. Terus berjalan turun hingga di bawah sana mulai terlihat ladang penduduk. Jalan setapak kembali ditemukan. Ini pasti jalur ke bawah, ucap mereka dalam hati. Dengan terus mengikuti jalur yang semakin landai, tibalah mereka di sebuah ladang yang ditanami wortel dan bawang. Seorang petani ladang tampak tertegun melihat kelima pendaki itu turun. Isman lalu mendekati petani ladang itu. Petani itu lalu menghampiri kelima pendaki itu. Isman dan lainnya mulai menanyakan arah ke desa terdekat. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa yang bernama Pasir Sarongge. Pasir Sarongge ternyata tak jauh dari desa Maleber, hanya dibatasi oleh sebuah bukit dan cerukan yang cukup terjal. Petualangan mereka dipastikan tak akan terlupakan sepanjang masa. Sekian.